Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia jamaah ngaji tafsir Al-Quran dengan referensi kitab tafsir Al-Ibris Mu'alif Kyai Haji Bisri Mustafa Rembang dengan sanad Mbah Kyai Haji Samsul Mu'in Khalid, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin, Jajak Banyuwangi, Jawa Timur. Semoga berkah. Amin. Dilanjutkan surat Al-Baqarah ayat 158. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw itamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima. Wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Inna sofa, temen setune sofa, bukit sofa, wal marwata lan bukit marwah, iku min sya'airillahi, setengah saking pira-pira tandane agamane Allah Ta'ala. Faman mongko sing sapane wong kang haji sapa men albait ing Baitullah Ka'bah, awit tamara utawa umrah sapa man fala junaka mongko ora ana dosa iku maujud ngalih ing atase man. Nanti dijelaskan. An yatawafa ing yen to tawaf sapa man bihima kelawan karone Safa lan Marwah. Wa man sing sapane wong tatawa akan gawe kesunan sapa man khairan ing kebagusan. Fa inna allaha mangka satemene Allah Ta'ala iku syakirun dat kang alam, alimun tur dat kang pirsa. Keterangan surat Al-Baqarah ayat 158 dengan tema manasik haji. Subtemanya adalah Allah menjanjikan akan menyempurnakan nikmatnya kepada kaum musliminnya sebagai kabar gembira dan suatu isyarat bahwa cita-cita mereka orang-orang muslim benar-benar akan terlaksana dan kaum muslimin akan dapat membebaskan kota Mekah dalam waktu dekat peristiwa Fathul Mekah. Ya, dengan syarat kalau ingin bebas merdeka, memerdekakan kota Mekah, kaum muslimin harus berjuang mati-matian dan bersabar menghadapi segala cobaan yang sudah diterangkan pada surat Al-Baqarah ayat 153. Sebelumnya kita mengenal masalah bukit Safa dan Marwah. Nah, itu dijelaskan dulu. Bukit Safa dan Marwah merupakan dua bukit dengan ketinggian beberapa meter. Yang jarak antara keduanya yaitu bukit Safa dan Marwah sekitar 450 meter. Bukit Safa berada di selatan dan bukit Marwah di utara. Jarak antara bukit Safa dengan Ka'bah 150 meter. Sedangkan jarak Marwah ke Ka'bah 400 meter. Pada zaman dahulu, bukit Safa dan Marwah berada di luar Masjidil Haram. Nah, pada waktu tahun 1375 Hijriah atau tahun 1956 Masehi,
Bukit Safa dan Marwah berada di lingkungan Masjidil Haram, jadi menyatu dengan Masjidil Haram yang terletak di sisi sebelah timurnya, jadi sebelah timur dari Masjidil Haram. Mudah-mudahan yang belum ke sana bisa ke sana. Saya sendiri juga belum, insya Allah waktu dekat bisa ke sana, amin. Sebab turunnya ayat ini diterangkan oleh Imam Al-Bukhari. Asim bin Sulaiman itu bertanya pada sahabat Anas, "Hai Anas, apa sih masalah Safa dan Marwah?" Anas bercerita, Kami mengetahui bahwa Safa dan Marwah itu adalah tempat beribadah pada masa jahiliyah. Karena di sana terdapat dua berhala yang bernama Isab dan Nailah. Nah, orang-orang pada masa jahiliyah itu selalu mengusap kedua berhala itu dengan tangannya. Ya seperti orang dulu kalau ke Candi Borobudur, kalau bisa megang patung di dalamnya itu, nah, katanya beruntung. Waktu zaman SMP itu. Nah, setelah datangnya Islam, kami Anas tidak mau lagi mengerjakan itu, yaitu mengusap kedua patung itu. Karena apa? Saya anggap itu perbuatan jahiliyah itu loh. Nah, maka itulah ayat ini. Safa dan Marwah adalah dua tempat yang telah ditetapkan Allah menjadi syiar agama Islam. Dan siapa yang mengerjakan ibadah haji atau umrah, haslah orang itu melakukan sa'i antara kedua tempat itu, yaitu Bukit Safa dan Marwah. Mudah-mudahan bisa cepat berangkat ke sana, amin. Ayat 158. Pada ayat ini kabar gembira itu ditegaskan kembali oleh Allah dengan menjelaskan bahwa Bukit Safa dan Marwah adalah salah satu tempat ibadah. Maka dari itu barang siapa ingin mengerjakan ibadah haji, haruslah orang itu melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Kalau sudah begini kan jelas nyatalah bahwa kaum muslimin pasti akan berhasil untuk menaklukkan kota Mekah, membebaskan kota Mekah. Karena apa? Karena kota Mekah adalah tempat melakukan ibadah haji. Dan ibadah haji itu menjadi rukun kelima dari agama Islam yang harus dikerjakan oleh setiap muslim yang mampu menunaikannya. Karena itulah Masjidil Haram dan sekelilingnya harus dibersihkan dari berhala-berhala serta kemusyrikan. Fathul Makkah itu ya ada ceritanya, dilanjutkan nanti ayat berikutnya. Meskipun ada perbedaan pendapat antara imam-imam madhab mengenai hukum sa'i, ada yang menganggapnya sa'i itu sebagai rukun haji, ya misalnya menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i. Tapi ada pula yang menganggapnya sebagai wajib haji, seperti Imam Abu Hanifah. Namun jelaslah bahwa sa'i itu harus dikerjakan dalam menunaikan ibadah haji. Nah, secara umum memang tidak ada perbedaan antara rukun dan wajib, tetapi khusus dalam masalah haji dibedakan antara keduanya. Rukun apa sih rukun? Rukun ialah yang harus dikerjakan atau tidak dapat diganti atau ditebus. Wajib harus dikerjakan. Nah, wajib ialah yang mesti dikerjakan, tapi jika tertinggal harus diganti dengan membayar denda atau dam. Nah, bedanya itu. Rukun tidak ada dam. Wajib tidak bisa ganti dam atau denda. Yang menjadi pertanyaan di sini ialah
Di dalam ayat ini disebutkan tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Nah, ini permasalahan ini dijelaskan ini. Tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Padahal itu adalah suatu rukun yang wajib. Dan tidak mungkin seseorang yang menunaikan rukun atau wajib akan berdosa. Nah ini kan harus minta pemahaman, penjelasan yang betul. Mengapa hal itu harus diselesaikan permasalahannya? Sebab untuk menghilangkan rasa keraguan-keraguan kaum muslimin tentang mengerjakan sa'i, biar yakin tidak ada keraguan, harus hilang. Kenapa terjadi keraguan? Karena gini, karena kaum musyrikin itu juga mengerjakan sa'i di dalam ibadah orang musyrikin itu. Ya, seakan-akan kan apa yang dikerjakan kaum musyrikin itu tidak boleh dilakukan oleh kaum muslimin. Dan mereka akan berdosa bila mengerjakannya. Itu kan masuk akal. Ini kan yang harus dipahami bahwa maksud mengerjakan sa'i kaum musyrikin itu berbeda dari kaum muslimin. Nah, jelas nggak sama. Kaum musyrikin kan hubungan kaum musyrikan yaitu masalah berhala, tak hisab dan lain-lain. Orang Islam kan enggak gitu. Ya. Mengerjakan sa'i itu adalah bukti atau perwujudan dari keimanan kepada Allah serta kepatuhan pada perintah Allah. Itu kan kaum muslimin, orang musyrikin tidak. Nah, bedanya gitu. Kemudian Allah menjelaskan bahwa barang siapa yang berbuat kebaikan atau amal ibadah lebih daripada yang diwajibkan kepada orang itu mengerjakan yang sunnah-sunnah itu loh, Allah akan mensyukuri amal kebaikan itu. Dan Allah Maha mengetahui semua amalan hambanya, kita juga. Maka janganlah ragu-ragu, bimbang berbuat untuk kebaikan. Jangan ragu-ragu. Karena apa? Semua amal perbuatan akan dibalas oleh Allah dengan berlipat ganda, tak bisa dihitung dengan akal. Kesimpulan 1, Safa dan Marwah adalah dua tempat yang telah ditetapkan Allah menjadi tempat ibadah. 2, setiap orang yang mengerjakan ibadah haji atau umroh diwajibkan melakukan sa'i, yaitu antara Safa dan Marwah, bukit Safa dan bukit Marwah. 3, orang yang berbuat kebajikan atau amal ibadah lebih dari apa yang diwajibkan kepadanya, yaitu mengerjakan yang sunnah, seperti contoh sholat rawatib qobliyah ba'diyah, apalagi sholat sunnah, tambah lagi tahajud, tasbih, hajat, itu oleh Allah akan diberi pahala Allah dengan berlipat ganda. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.